Jadi Ada apa ya, Mas? tujuan saya ke sini, saya ingin menceritakan sesuatu hal yang sudah saya pendam lama dan saya tidak terima. Saya kecewa dengan Kiai Sofyan karena calon istri saya yang selama ini mau saya nikahi ternyata dicabuli dan dipaksa menikah dengan beliau. Iya Gus, benar. Saya sudah dicabuli dan saya diancam karena pada saat Kiai Sofyan mencabuli saya, beliau video. Video? Iya Gus, saya Astagfirullahaladzim. takut. Saya nggak bisa apa-apa Gus. Saya sebetulnya nggak cinta sama Kiai Sofyan, tapi saya dipaksa dan diancam Gus. Itu mereka sedang apa itu? Mas, sini mas, sini. Kamu ikut aku. Lihat. Tuh. Oh, apa ini tuh? Itu kan kakak beradik yang kemarin ya, Mas. Kiai sampean lu. Mati kamu. Kiai sampean mukulin itu, Mas. Kakaknya sendiri. Tahu itu lagi ngapain itu? Dia reteret deh. Iya. Kamera. Ayo, ikut aku kamu. Bunuh kamu. Apa yang kau lakukan? Sini aja, Mas. Ya. Mampus kamu, biadab. Tapi apakah benar sampean telah menyetubui calon istri dari santri panjenengan sendiri? Saya gak pernah berbuat zolim Bohong. dan saya sendiri yang akan menikahkan dia. Kalau tidak percaya, tanya sama santri saya yang setia sama saya. Kamu fitnah. Kamu fitnah. Tidak, semua yang dikatakan itu semua benar. Apakah ada bukti? Apakah ada bukti? Kamu punya bukti? Kalau kamu punya bukti, tunjukin di sini. Tidak, Gus, dia itu bohong, Gus. Dia itu cuma santri-santri yang berkhianat, Gus. Jangan percaya, Gus. Saya itu berjalan atas kehendak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kamu Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis."
Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Bagaimana Gus persiapan kita bulan Agustus untuk berangkat ke Tanah Suci bersama para fans Q-Mania? Rencana kita ibadah umroh ke Tanah Suci. Ada berapa netizen yang sudah daftar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Gus, untuk planning rencana umroh ini yang sudah daftar sekitar 10 orang, tidak termasuk panjenengan dan keluarga. Itu 10 orang, itu adalah sahabat-sahabat kita Gio semuanya. Jadi doa panjenengan, tentunya restu panjenengan, semoga umroh ini bisa sukses, bisa berhasil. Amin. Dan semoga bisa umroh ini itu membawa banyak para jamaah untuk berangkat bareng Gus Idris di bulan Agustus 2025 nanti. Tentunya tak lupa juga mohon doa restu dari sahabat-sahabat Gio. Semoga umroh ini tuh sukses, berjalan lancar. Dan tentunya bagi sahabat-sahabat yang ingin umroh bareng dengan Gus Idris di bulan Agustus nanti, bisa langsung hubungi admin. Admin utama bisa, admin khusus umroh juga bisa. Sebutkan nomornya. Oh ya, nomor admin utama yaitu +6281 333322 776. Kalau yang admin umroh yaitu +62 8 222 530 3290. Bisa dicatat atau di replay nanti, nomornya dicatat juga bisa. Di situ untuk biayanya sangat murah sekali sahabat, kalau menurut saya ya, dibanding, ya saya nggak mengunggulkan travel ini, tidak bermaksud menjelekkan travel yang lain, tapi di sini terhitung dengan hari yang segitu selama 12 hari itu termasuk murah daripada yang lain, karena saya sudah survei yang lain-lain juga, ada yang 33, ada yang 35 bahkan. Dan di sini kenapa murah? Itu karena Gus Idris beliau ini lebih mengedepankan kenyamanan dan fasilitas lebih tepatnya. Karena berkaca dari umroh-umroh sebelumnya itu, beliau itu istilahnya kapok dengan umroh yang dulu-dulu, karena bisa dibilang hotelnya bermasalah. Di hotel itu terlalu jauh dari masjid, sehingga ibadah 5 waktu itu tidak bisa maksimal. Sebentar Gus, ini Faris apa enggak terlalu merah wajahnya Faris ya? Aman ya Faris ya? Aman-aman insya Allah. Oh ya Gus, coba sampaikan ke sahabat-sahabat Gio keunggulan, kelebihan ikut travel Gio Travel ini apa Gus, supaya beliau-beliau yang menyaksikan tayangan ini bisa umroh bareng kita. Mungkin ada kelebihan-kelebihan, contoh tuh nanti sholawatan bersama, betul, banyak ilmu-ilmu yang kita ijazahkan, ada taklim, pengajian dan sholawatan di pohon kurma dan lain sebagainya. Kelebihan apa sih di Gio Travel ini? Coba jangan jelaskan. Saya akan perinci biaya yang sangat murah dengan hotel yang sangat dekat dengan Masjidil Haram. Betul. Saya akan perinci mulai dari Indonesia dulu sampai nanti kita tiba di tanah Arab. Jadi sampean bisa berimajinasi, oh ternyata ini keistimewaan dari Gio Travel.
Kalau di Indonesia dulu ya, ketika jenengan nyampe di bandara itu bisa dipastikan sampean tidak akan keleleran. Biasanya itu tidak akan Apa keleleran tuh bahasa Indonesia, Gus? terlantar di bandara, kayak duduk-duduk di bawah lantai, itu tidak. Karena nanti ketika di bandara sampean akan langsung diantar menuju restoran, lounge. Lounge itu bahasa Indonesianya restoran ya, tempat makan, sajian makan. Di situ nanti jenengan akan VVIP. dijamu, betul, dijamu di situ, sarapan di situ sambil menunggu take off pesawat. Nah, di Surabaya seperti itu. Nanti akan tiba di Jeddah, itu nanti akan disambut oleh mutawif, ya, orang yang bertugas melayani para jamaah ketika para jamaah berada di tanah Arab. Nah, ini disambut dengan mutawif, langsung diantarkan ke menuju hotel. Pertama yang dituju adalah Madinah. Jadi langsung ke Madinah. Nanti setiba di Madinah itu sudah, jenengan tidak perlu enteng-enteng koper kemana-mana. Koper itu sudah ada yang menghandle, sudah ada tour guide-nya sendiri. Jadi jenengan itu tinggal bawa nggak bawa apa-apa. Koper sudah ada yang handle. Jadi sampai nyampe hotel itu koper sudah ada di kamar masing-masing, gitu. Koper sudah ada di depan pintu kamar masing-masing. Jenengan tinggal istirahat. Terus ketika di Madinah nanti, insya Allah akan diadakan majelis taklim, karena kita tahu sendiri bahwa beliau ini adalah Ra'isul Majelis dari Majelis Sholawat dan Zikir Thoriqul Jannah. Jadi yang jelas ya, semoga kita mendapatkan keberkahan dari sholawat itu sendiri. Amin, amin. Apalagi dijalankan di tanah suci, yang mana Al-Madinah kita tahu sendiri adalah tempat makam dari Rasulullah SAW. Betapa bangga dan bahagianya Rasulullah dibacakan majelis atau dibacakan sholawat di tempat itu juga, gitu. Itu di Madinah yang pertama. Terus akan ada lagi kultum, sahabat, yang akan beliau sendiri yang akan pimpin kultum tersebut, mau itu asana atau wejangan-wejangan yang baik tentang kehidupan, tentang apapun itulah, itu akan dilaksanakan di pelantaran Madinah sana, insya Allah. Dan tentunya makan pun juga sangat istimewa, karena di sana sudah makannya 3 kali sehari, Khas Indonesia. sudah ada. Dan ini juga fungsi dari mutawif itu tidak hanya membimbing ketika kita ibadah, tapi mutawif di sini itu berbeda dengan yang lain. Mutawif akan melayani panjenengan, akan menjadi istilahnya, mohon maaf ya, saya berkata kurang sopan, menjadi pelayan panjenengan ketika panjenengan itu berada di tanah suci. Itu tugas mutawif itu. Jadi beliau tidak hanya membimbing di saat ibadah umroh, tapi beliau juga akan menjadi pelayan selama panjenengan berada di Madinah dan di Mekah. Untuk di Madinahnya 4 hari, di Mekahnya selebihnya itu. Jadi begitu, sahabat. Banyak sekali, sahabat, kelebihan dan keunggulan daripada ikut di travel Q atau Q Travel. Gus, saya harus cuci darah, Gus. Oh ya, itu. Tenang saja. Panjenengan mau cuci darah, di sana kita sudah siapkan tempat dan dokter-dokter yang ahli. Betul. Untuk tetap panjenengan bisa rutin cuci darah, entah 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali, sudah kita siapkan. Oleh karena itu, sahabat, buruan. Waktu terbatas, mumpung masih diberikan kesempatan bisa umroh bareng saya, bareng keluarga saya. Insya Allah juga banyak nanti tokoh-tokoh yang akan ikut bersama panjenengan dan kita. Betul. Di Q Travel. Iya, seperti itu ya, Gus ya. Nggih, betul. Ayo buruan daftar sekarang. Chat admin atau chat nomor khusus umroh yang balas langsung oleh Gus Sadam. Nggih. Jadi seperti itu. Dan semoga umroh ini tuh berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Doakan, sahabat ya.
Siapa? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini siapa? Siapa ini? Kok tahu tempat kita, Gus? Saya santrinya Kiai. Siapa, Boleh Mas? pakai mic-nya, Mas. Bisa dipakai aja. Jenengan siapa? Saya santrinya Kiai Sofyan. Monggo pinar. Silakan duduk, monggo. Santrinya Kiai Sofyan. Oh, ya ingat yang Kemarin kemarin kesini itu, makanya tahu tempat ini, Gus. Iya. Jadi Ada apa ya, Mas? tujuan saya ke sini, saya ingin menceritakan sesuatu hal yang sudah saya pendam lama dan saya tidak terima. Saya kecewa dengan Kiai Sofyan karena calon istri saya yang selama ini mau saya nikahi ternyata dicabuli dan dipaksa menikah dengan beliau. Astagfirullah. Benar yang sampean sampaikan. Ya, betul. Tidak fitnah, benar ya? Tidak. Lantas kedatangan jenengan ke sini, apa yang bisa kami bantu? Saya ingin membalas Kiai Sofyan. Mungkin Gus bisa bantu saya. Saya harus tahu dulu bukti-bukti yang konkret ya kalau masalah tentang hal itu, karena itu sensitif dan lebih ke ranah pribadi ya. Tapi apakah benar? Tapi kalau sampai kita harus dengar pengakuan dari, mohon maaf, si korban, ya kan? Kalau memang berita itu benar, apakah perempuannya ini berani membenarkan? Kan mereka berdua ini santri, otomatis santri itu harus patuh dan taat kepada guru selagi itu tidak menyesatkan, ya sahabat. Ingat garis besar, selagi tidak menyesatkan itu harus patuh pada guru. Tapi apakah itu benar? Mohon pengakuan dari calon maju. Iya Gus, benar. Saya sudah dicabuli dan saya diancam karena pada saat Kiai Sofyan mencabuli saya, beliau video. Video? Iya Gus, saya Astagfirullahaladzim. takut. Saya nggak bisa apa-apa Gus. Saya sebetulnya nggak cinta sama Kiai Sofyan, tapi saya dipaksa dan diancam Gus. Astagfirullahaladzim, di video, Gus. Iya Gus, saya direndahin. Ya Allah, benar. Astagfirullahaladzim. Saya takut, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tolong Gus, saya minta tolong. Saya tidak terima dengan ini semua. Sekarang saya sudah merasa kecewa yang sudah sekian lama saya pendam sekali. Dan Gus, saya minta tolong bantuannya. Kasihan juga kalau memang itu sedang terjadi. Mereka mengalami siksaan dan penderitaan batin yang sudah bertahun-tahun, Gus. Mental dihancurkan oleh orang yang Berkedok agama, dipercayai oleh santri, dijadikan guru, malah mentalnya dihancurkan oleh. Tapi kita melihat lebih baik daripada mendengar, Gus. Imam Ghazali mengatakan melihat lebih baik daripada mendengar. Lebih baik Gus Adam bersama mereka datang ke sana. Jangan survei dulu. Kalau memang benar itu adanya, maka saya pun juga akan turun tangan. Tenang aja, Gus. Pada apa-apa saya langsung di sana. Siap, Gus. Laksanakan perintah. Ini soal harga diri, apalagi sosok ulama yang Oknum, Gus, oknum. Oknum ulama yang berani menyetubuhi santrinya itu sungguh bejat, sahabat. Dia ngaku ulama, ngaji bertahun-tahun tapi nggak ngerti hukum zina. Ini santri loh.
mentalnya dihancurkan. Ayo Mas, antarkan saya ke sana. Ya sudah, kalian berdua bersama Kosadam lokasi. Aku juga harus mengumpulkan bukti-bukti ya. Ya, betul Gus. Ya. Dan ingat Gus, Kiai itu, oknum Kiai itu Ya. mempunyai ilmu kanuragan yang sangat dahsyat. Siap Gus. Ya udah, kalian berangkat. Nanti kalau memang benar-benar itu semua terbukti, kita arak dia keliling kampung biar tahu malu gitu. Oknum Ya udah, biadab. ya udah, kameramen ikut buat bukti juga. Mohon restu Gus. Takutnya ini fitnah kan. Kita harus hati-hati dalam menangani ini Gus. Siap. Ini, Gus. Nggih. Mik. Saya Monggo, pasti Mas. menyusul Gus. Siap. Monggo Mas, antarkan saya Mas. Ya. Mana Mas pondoknya Mas? Nah, sudah sampai Gus di sana tempatnya. Ayo Mas, monggo. Sudah sampai. Alhamdulillah. Bismillah. Di mana Mas? Oh, sana ya. Loh, itu mereka sedang apa itu? Mas, sini Mas, sini. Kamu ikut aku. Lihat, lihat, lihat. Roto. Oh, apa ini tuh? Itu kan kakak beradik yang kemarin ya Mas. Kiai sampean lu. Mati kamu. Kiai sampean mukulin itu Mas. Iya. Kakaknya sendiri. Mas. Itu Kiai sampean Mas. Iya, itu. Itu Kiai sampean mau kemana Mas? Atau itu lagi ngapain itu di sana? Dia reteret deh. Iya. Kamera. Ayo, ikut aku kamu. Bunuh kamu. Apa yang kamu lakukan? Sini aja Mas. Ya. Mampus kamu. Biadab. Dihajar. Itu kan kakaknya sendiri. Kenapa dihajar sampai seperti itu? Ada masalah apa Mas kalau boleh tahu Mas? Dengan kakak? Nggak tahu ya. Iya. Kamu kurang puas. Dia akan melawan. Rasakan ini. Diajar sampai seperti itu Mas. Ini kita perlu ke sana Mas, membantu Mas. Mari, saya ke sana. Sebentar. Kita diutus Coach Idris datang ke sini hanya untuk survei. Hanya untuk melihat. Kita tunggu dulu. Kita cari momentum yang pas untuk masuk ke sana. Jangan tergesa-gesa tuh. Itu masih mengajar tuh. Tuh. Tuh, Sabdo Geni. Anjing kamu. Kamu nggak usah ikut-ikut campur tentang Leontin. Leontin itu milikku. Kamu nggak pantas dapat itu. Mati sana kamu. Dia sampai seorang kiai meso-meso. Wah, berarti ini ada benarnya. Apa yang sampean katakan, dia berani mencabuli. Mohon maaf ya Mas ya. Kamu apa? Assalamualaikum Pak Kiai, ada apa ini? Kamu siapa? Kamu apa kesini? Ini urusan aku sama kakak saya. Saya adiknya Gus Idris Pak Kiai. Oh,
Ya Gus. Ya, gimana? Apakah bisa? Ini kalau boleh tahu kenapa Pak Kiai? Dia mau ikut-ikut campur urusanku sama Gus Idris. Lihat, Gus, ini. Ini pondok saya. Saya berjalan atas izin Allah. Saya berjalan di jalannya Allah. Begitu besar pondokan saya, beribu-ribu santri saya. Dan saya membasmi orang-orang yang zolim. Lihat itu, kakak saya. Sini, berdiri. Dia orang yang zolim, dia saja aku basmi. Berdiri. Sini. Dia saja aku basmi karena saya berjalan atas perintah Allah dan di jalan yang benar. Tapi Pak Kiai, saya ingin bertanya sesuatu hal yang sangat-sangat penting kepada panjenengan Pak Kiai. Jika memang benar ini pondok pesantren panjenengan yang dimana santrinya beribu-ribu, tapi apakah benar sampean telah menyetubui calon istri dari santri panjenengan sendiri? Saya gak pernah berbuat zolim. Bohong. Dan saya sendiri yang akan menikahkan dia. Kalau tidak percaya, tanya sama santri saya yang setia sama saya. Kamu fitnah. Kamu fitnah. Tidak semua yang dikatakan itu semua benar. Apakah ada bukti? Nah, Apakah ada bukti? Kamu punya bukti? Kalau kamu punya bukti, tunjukin di sini. Tidak, Gus. Dia itu bohong, Gus. Dia itu cuma santri-santri yang berkhianat, Gus. Jangan percaya, Gus. Saya itu berjalan atas kehendak Allah. Tapi Pak Kiai, sebentar. Calon istri dia mengakui bahwa jenengan menyetubui calon istrinya, bahkan sampai berani memvideokan perbuatan bejat tersebut. Kalau memang ini drama, siapakah yang benar dan siapakah yang salah? Karena tentunya pengakuan saja tidak cukup. Tapi saya bimbang, sahabat. Siapa di sini sebenarnya dalangnya? Tapi saya yakin kalau sampai perempuan itu menangis, berarti persetubuhan itu benar adanya. Bisa dikatakan Kiai itu memperkosa. Benarkah begitu Pak Kiai? Apakah sampean benar-benar memperkosa calon istri dari Mas In? Gus, saya ini berjalan atas nama syariat Allah. Dan saya udah berjanji atas nama Allah. Mana mungkin saya berbuat keji itu. Dia itu hanya santri yang mau menjatuhkan saya. semua itu tidak benar. Santri ini tidak benar. Dia memfitnah kiai saya. Tolong untuk Gus, ya, diperiksa lagi santrinya. Dia sudah memfitnah kiai saya. Kiai saya ini ulama besar, Gus. Ya, tolong camkan, Gus. Jangan main-main dengan
kiai saya di sini. Apakah kurang bukti? Semua itu kau lakukan demi keuntungan untukmu saja. Dan kau adalah kiai yang cabul. Kamu, ya, jaga omonganmu. Kiai saya ulama besar. Jaga ucapanmu, atau kamu yang selanjutnya yang akan saya pukul. Loh, di sini kok terjadi ancaman di sini? Tunggu sebentar. Saya datang ke sini untuk meluruskan sesuatu yang perlu diluruskan. Jangan ada pertingkaian di sini. Karena saya tidak terima, Gus. Kiai saya dibikin seperti itu. Ya. Dengan apalagi dia memfitnah kiai saya, ulama besar. Hei, aku ini gurumu. Kamu jangan berani-berani ngelawan sama aku. Enggak, Gus, itu yang dibicarain semuanya itu bohong, Gus. Saya bahkan yang mau menikahkan dia, Gus. Pak Kiai, apakah ini adalah sebuah bentuk contoh seorang ulama? Mohon maaf Pak Kiai. Di sini saya mulai berpikir bahwa apa yang kau perbuat memang benar adanya. Sudah, gini Gus. Jangan ikut campur, ini urusanku sama santriku. Dia yang sudah memfitnah aku agar namaku jadi jelek dan dibenci sama santri-santriku. Tunggu Pak Kiai. Saya di sini meyakini bahwa kamu telah berbuat yang semena-mena terhadap santrimu. Sudah terlihat kau memperlakukan santrimu layaknya hewan di sini. Berarti apa yang dia katakan memang benar. Sudah, jangan ikut-ikut. Ini urusan saya dengan santriku. Saya berhak ikut campur di sini. Kamu siapa mau ikut-ikut? Saya mendapatkan utusan dari Gus Idris untuk membantu dia. Berarti saya harus ikut campur di ranah ini. Apa maumu, Kiai? Kamu mau bagus? Kamu jual, aku beli. Baik. Kalau itu maumu, Kiai. Siapapun kamu, aku tidak akan takut. Sini saya akan serius karena ini perbuatan yang sudah melanggar syariat. Apalagi kamu Sok tahu. menyetubuhi santrimu. Kamu apa? Katanya saya jual kau beli. Oh, oke. Kita lakukan sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibu wa uda'akum. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Kamu apakan aku? Itukah sebegitu saja kekuatanmu, Kiai? Cuma sebegitu.
tangan kamu. Aduh aja. Allahu Akbar. Langkahku tapaki jalan cahaya, di setiap sujud ku pinta ridhanya, menghafal ayat setiap ada guru, tahfiz menjadi sinar dalam malam. Thorikul jannah, jalan menuju surga, bersama iman, bersama takwa. Gus Idris Al-Marbawi tuntun kami menuju ridho ilahi. Gus Idris yang selalu membimbing kami, setiap ada kami untuk menggapai kerinduan.